Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aurelia Imani Arindria Putri dari kelas D mata kuliah PBO Praktikum. Di sini saya akan mengerjakan soal live coding nomor 3. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah membuat namespace namanya live coding 3. Di sini langsung saja kita membuat yang pertama 3A adalah parent kelas karyawan. Di sini kelas karyawan merupakan kelas induk. Nah, jadi langsung saja kelas karyawan. Hmm. Nah, di sini atributnya ada nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin semuanya string. Jadi langsung public string nama, public string tanggal lahir, public string jenis kelamin. Nah, setelah itu, yang kedua adalah membuat konstruktor yang berfungsi untuk mengisi nilai ketiga atribut di atas saat objek dibuat. Baik, di sini saya akan menggunakan this ya untuk membedakan mana atribut kelas, mana parameter. Di sini, sebentar. Eh, public karyawan. Nah, ini dituliskan lagi. Di sini ada string nama, string tanggal lahir, eh string tanggal lahir, dan string jenis kelamin. Nah, kemudian di sini seperti yang tadi sudah saya bilang, saya akan menggunakan this nama sama dengan nama, this tanggal lahir sama dengan tanggal lahir, this jenis kelamin sama dengan jenis kelamin. Nah, ini untuk konstruktornya sudah ada. Kemudian lanjut di sini kita akan membuat metode tampilkan info untuk menampilkan data nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin ke layar. Di sini berarti public void tampilkan info ya, sesuai di sini namanya tampilkan info. Jadi console right line. Ini untuk menyimpan parameter dolar. Karyawan ini bernama nama lahir pada tanggal 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 lahir dan berjenis kelamin jenis kelamin. Nah, ini sudah. Jadi nanti tampilnya informasinya seperti ini ya. Karyawan ini bernama nama, lahir pada tanggal, ini tanggal lahirnya, dan berjenis kelamin. Ini. Setelah itu, untuk kelas karyawan sudah selesai. Selanjutnya, kita akan membuat kelas turunan dari karyawan, yaitu manager, kelas manager di sini, yang merupakan child class ya. Baik, langsung saja kelas manager. Nah, karena dia merupakan turunan dari karyawan, maka harus menggunakan titik dua seperti ini, karyawan. Setelah itu,
Di sini atribut tambahan dari kelas manajernya adalah tahun diangkat, yang type-nya adalah INT. Tahun, sorry, public INT, tahun diangkat. Nah, setelah itu di sini kita membuat konstruktor yang menerima parameter nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kemudian tahun diangkat ini sendiri. Nah, di sini wajib menggunakan kata kunci base untuk meneruskan ya. Jadi di sini tulis sama seperti ini, public manager. Nah, ini semua ditulis string nama, string tanggal lahir, string jenis kelamin. Dan terakhir tadi itu tahun diangkat, tapi INT ya. INT tahun diangkat. Jangan sampai salah ini di sini. Nah, karena ya ini tuh wajib menggunakan kata kunci base. Jadi titik dua base. Nah, yang ada di sini tuh ditulis lagi nih, nama, tanggal lahir sama jenis kelamin. Nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Hmm. Udah. Nah, kemudian jangan lupa di sini kan nama, tanggal lahir sama jenis kelamin itu kan sudah dibedakan ya menggunakan this ini ya. Di sini kan tahun diangkat nih belum. Jadi di sini akan dibedakan. Nah, langsung this eh, tahun diangkat sama dengan tahun diangkat. Nah, untuk konstruktor sudah selesai. Kemudian lanjut ke metode tampilkan info manager. Sama seperti ini ya, public void tampilkan info manager. Ya, sesuai dengan ini. Nah, kemudian di sini konsol copy aja deh. Nah, sama aja cuma di sekaligus tambahan data tahun diangkat cuma ditambah data tahun diangkat kan. Nah, ini berarti berjenis kelamin ini dan diangkat menjadi manajer pada tahun diangkat. Nah, seperti ini. Karyawan ini bernama nama, lahir pada tanggal, tanggal lahir, berjenis kelamin, jenis kelamin, dan diangkat menjadi manajer pada tahun-tahun diangkat. Nah, baik untuk dua kelas ini sudah selesai, saatnya lanjut ke pembuatan kelas program. Nah, di sini hmm, static void main. Di sini yang C diminta untuk menampilkan dua instance, yaitu instance karyawan yang nantinya menampilkan info karyawan dan instance manager untuk menampilkan info manager. Baik, yang pertama kita akan membuat instance karyawannya dulu. Di sini karyawan untuk objeknya kita pakai karyawan satu sama dengan new karyawan. Nah, ini di sini nih ada nama, tanggal lahir sama jenis kelamin aja. Jadi nanti di sini eh,
Saya akan membuat namanya itu Ana, misalnya. Ana, kemudian tanggal lahirnya Ana ini, hmm, ya ini random ya, random aja. Kan cuma contoh 2007 misalnya. Terus setelah itu jenis kelaminnya perempuan. Perempuan. Ini semuanya string ya. Nah, kemudian di sini konsol, eh, konsol line info karyawan. Nah, di sini karyawan satunya diambil ya objeknya. Terus tampilkan info. Tampilkan info. Nah, setelah itu selanjutnya adalah manajer. Manajer berarti manajer satu sama dengan new. Ini objeknya namanya manajer satu ya. New manager. Namanya Steve. Coba Steve. Steve. Dia lahir 10 Mei. Eh, lupa tanda petik karena string ya. 10 Mei 2005 deh, 2005. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Laki-laki. Dan diangkat menjadi manajer INT, jadi tidak usah tanda petik karena dia bukan string. Diangkat menjadi manajer tahun 2020 gitu misalnya. Nah, di sini konsol right line info manager. Nah, manager satu tampilkan info manager. Nah, terakhir jangan lupa konsol red line. Nah, nah ini seharusnya sudah ya. Mari kita run. Oh, ada yang error apa nih? Line 40, 45, sama 47. Oh, iya, 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 iya. Ya, lupa. 40, 45. Iya, iya. Nah, udah. Baik. Eh, lumayan lama. Nah, muncul. Ini info karyawan. Karyawan ini bernama Ana, lahir pada tanggal 9 April 2007 dan berjenis kelamin perempuan. Kemudian info manager, karyawan ini bernama Steve, lahir pada tanggal 10 Mei 2005, berjenis kelamin laki-laki, dan diangkat menjadi manajer pada tahun 2020. Jadi sudah sesuai dengan jawaban akhirnya ya, instance karyawan ada, instance manager ada, dan ada tambahan tambahan data tahun diangkat. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.